Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu dan salam sehat bagi kita semuanya. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus melalui doa kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh berbahagia memiliki Allah seperti Engkau, karena kami mengenal bahwa Engkau begitu peduli bagi kami. Dalam segala keadaan setiap saat, Engkau tetap menyertai kami dengan kasih-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami sangat rindu supaya kiranya kami tetap dapat bersekutu dengan Engkau, bergaul akrab dengan Engkau yang adalah pemilik kehidupan kami. Untuk itu kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, karena melalui firman-Mu lah Engkau berbicara, menyatakan diri-Mu, menyatakan kehendak-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang menaungi hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu dapat kami pahami dengan benar, dan itu akan menjadi sumber kekuatan, sumber sukacita bagi kami. Khususnya untuk hamba-Mu yang Engkau pakai untuk memberitakan firman-Mu ini. Berkati segala persiapan yang telah dilakukan hamba-Mu ini, supaya melalui setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, itu akan menjadi kekuatan bagi seluruh jemaat Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi bahan khotbah kita diambil dari Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya
dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah, yang memiliki kesaksian Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari Minggu ini, Allah mengasihi bangsanya. Allah mengasihi bangsanya. Tentunya berita ini benar-benar menjadi sumber sukacita, sumber kekuatan, sumber penghiburan bagi kita. Allah mengasihi bangsanya. Tentunya ini sebagai suatu pernyataan sikap Allah terhadap bangsanya. Allah ternyata mengasihi bangsanya. Tentunya sebagai manusia kita sangat berbahagia jika dikasihi, diperhatikan, dipedulikan. Sesama kita saja yang memperhatikan kita, kita sangat berbahagia. Apalagi tema kita mengatakan Allah yang mengasihi kita. Dengan bentuk apakah Allah itu mengasihi kita? Berdasarkan firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini, yang pertama dari bahan invokasio kita, yakni Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Allah mengasihi kita dengan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah datang ke dunia, melayani, mengorbankan dirinya untuk menebus kita manusia. Yesus sering disebut sebagai firman Allah. Berarti Yesus tetap bekerja dari dulu sampai sekarang walaupun kita tidak bertemu secara fisik dengannya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Jika firman Tuhan itu diam dalam diri kita, diam dalam pengertian berada dalam diri kita sebagai pengendali hidup kita, maka pada saat itu kita akan semakin menyadari betapa besarnya kasih Tuhan itu kepada kita. Firman Tuhan itu membuat kita kaya dalam segala hal, sehingga firman Tuhan itu memampukan kita untuk bernyanyi, untuk menaikkan puji-pujian, untuk menaikkan nyanyian rohani. Minggu ini disebut sebagai Minggu Kantante, yang berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian tidak sekedar suara, sopran, tenor, alto, bass, tapi nyanyian yang keluar dari hati kita dalam rangka mensyukuri kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu nyanyian di sini menyangkut perbuatan dan perilaku kita sehari-hari.
tentunya hanya orang yang hidup dalam firman Tuhan yang mampu bernyanyi dalam kehidupannya. Karena orang yang hidup dalam firman Tuhan yang menyadari dan yang mengalami kasih Tuhan. Kemudian dari bacaan kita, Ulangan 31 ayat 14 sampai ayat 22, ditunjukkan bahwa Musa bergaul akrab dengan Tuhan. Dan itulah sumber kekuatan Musa di dalam memimpin umat Israel. Musa bergaul akrab dengan Tuhan sehingga dalam segala hal Musa selalu meminta petunjuk dari Tuhan. Dalam bahan bacaan kita termasuk Tuhan mengungkapkan segala sesuatu yang ingin dilakukannya, termasuk tentang usia Musa, bahwa tidak lama lagi Musa akan meninggal. Khususnya ayat yang ke-16, Ulangan 31 ayat 16 kami bacakan kembali. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu." Nenek moyangmu dalam hal ini berarti Abraham, Ishak, Yakub, yang tentunya dikatakan tadi sudah mendapat tempat perhentian. Tentunya mengetahui kapan kita akan meninggal dan apa yang terjadi setelahnya, itu merupakan sebuah keistimewaan. Tentunya dalam hal ini meninggal dan apa yang terjadi setelahnya bagi orang yang beriman, bagi orang yang bergaul akrab dengan Tuhan seperti Musa. Bagi orang yang bergaul akrab dengan Tuhan, hari kematian dan apa yang terjadi setelahnya justru menjadi sumber sukacita, karena dia tahu bahwa seperti dikatakan tadi, engkau akan mendapat perhentian, mendapat peristirahatan melalui kematian. Oleh sebab itu kalau kita baca seterusnya, Musa tidak terlalu panik dengan apa yang diungkapkan Tuhan, bahwa sesungguhnya sudah dekat waktunya Musa akan mati. Setelah mendengar berita itu pun, Musa tetap melaksanakan tugasnya, menuntun umat Israel, menasehati umat Israel, bagaimana supaya umat Israel juga tetap boleh mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, walaupun nantinya Musa tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Saya kira ini juga salah satu sumber sukacita bagi orang percaya yang diberikan oleh Tuhan. Mengetahui hari kematiannya, kemudian mengetahui apa yang terjadi setelah itu, yakni mendapatkan tempat peristirahatan. Kemudian dari bahan khotbah kita, yakni Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Saat itu Rasul Yohanes dibuang di pulau Patmos, sebuah pulau yang terpencil, sebuah pulau yang sepi, sebuah pulau yang sangat asing. Namun di tempat itu Rasul Yohanes dapat hidup dengan bersukacita. Tempat itu adalah tempat yang penuh sukacita bagi Rasul Yohanes, walaupun tempat itu terpencil, sepi, asing dari orang banyak. Kira-kira apa
sumber sukacita Yohanes, kalau kita baca pada pasal 1 ayat 10, firman Tuhan mengatakan, pada hari itu aku dikuasai oleh Roh. Berarti yang membuat Yohanes tetap dapat bersukacita bukan tempat, bukan situasi, tapi yang membuat dia dapat bersukacita adalah karena dia dikuasai oleh Roh Tuhan, Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya ini meyakinkan kita bahwa tempat, situasi, dan pencapaian-pencapaian lain dalam kehidupan ini itu tidak memberikan sukacita yang sesungguhnya. Memang kita tidak pungkiri bahwa keberhasilan-keberhasilan dalam pekerjaan, dalam usaha, tentunya memberi sukacita bagi kita. Tapi dari pengalaman kita masing-masing, saya yakin kita menyadari bahwa sering sekali sukacita seperti itu hanya sementara kita alami. Misalnya pada saat kita baru naik jabatan, ya kita sukacita, tapi setelah menyadari bahwa jabatan itu ternyata dibarengi dengan tanggung jawab yang berat, akhirnya sukacita kita berkurang, bahkan ada yang hilang, sehingga sering kita mendengar ada orang yang mengundurkan diri dari jabatannya karena jabatan itu tidak memberi sukacita yang sesungguhnya baginya. Kemudian kita melihat tadi bahwa Rasul Yohanes melalui penglihatannya menyaksikan bahwa naga dikalahkan, dalam pengertian bahwa orang yang hidup bersekutu dengan Tuhan itu yang dimenangkan. Akan ada saatnya seperti itu. Berarti ini juga menjadi sebuah sumber sukacita, sumber kekuatan, supaya kita yang sudah dipilih menjadi anak-anak Tuhan bertekunlah, karena ada saatnya iblis itu pasti dikalahkan. Dalam ayat 12 dikatakan, karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Bersukacitalah bahwa akan ada saatnya pemisahan antara mereka yang tekun dalam Allah dengan mereka yang tidak peduli tentang Allah. Oleh sebab itu Rasul Yohanes menyemangati, walaupun dalam kitab Wahyu sering memang dipakai simbol-simbol yang sulit kita artikan, bahkan para ahli-ahli teologi juga banyak yang sampai saat ini tidak dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan simbol-simbol dalam kitab Wahyu. Sehingga kami tidak panjang lebar membahas siapa itu naga, kami tidak panjang lebar membahas perempuan-perempuan dan sebagainya dalam bahan khotbah kita ini. Namun yang ingin kami tegaskan bahwa melalui penglihatan Rasul Yohanes bahwa kemenangan itu akan menjadi milik orang yang percaya kepada Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui
ketiga bagian firman Tuhan ini kita diingatkan kembali. Melalui bahan invokasio kita diingatkan untuk senantiasa kiranya hidup dalam firman Tuhan, karena itulah yang menjadi sumber kekuatan kita, yang memampukan kita untuk bernyanyi, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, baik itu melalui suara kita, juga melalui tindakan kita. Kemudian dari bahan bacaan kita, kitab Ulangan, ditunjukkan bahwa Musa yang bergaul akrab dengan Tuhan itu menerima keterbukaan dari Tuhan. Tuhan mengungkapkan apa yang ingin dia perbuat bagi Musa, termasuk tentang sudah dekatnya waktu kematiannya dan apa yang terjadi setelah itu. Ternyata kepada Musa diberitahukan bahwa setelah kematiannya dia akan beristirahat dengan nenek-nenek moyangnya. Kemudian dari bahan khotbah kita, dari penglihatan Rasul Yohanes, diperlihatkan bahwa kemenangan akan menjadi milik orang percaya. Melalui firman Tuhan ini, kiranya menjadi kekuatan bagi kita, khususnya sampai saat ini kita yang masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Ini memang situasi yang bisa saja merebut sukacita kita, karena kita bergumul baik dari segi ancaman kesehatan, bergumul mungkin dari segi ekonomi, bergumul dari segi pekerjaan dan lain sebagainya. Namun belajar dari apa yang dialami oleh Rasul Yohanes tadi, karena Roh Kudus yang bekerja dalam dirinya, maka situasi di sekelilingnya tidak mampu mencuri sukacitanya. Melalui tema kita juga, Allah mengasihi bangsanya. Tentunya ini menjadi sumber kekuatan bagi kita, bahwa dalam segala situasi Allah itu tetap mengasihi kita. Oleh sebab itu yang terpenting kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah yang mengasihi kita itu. Terpujilah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur atas sapaan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu ini mengingatkan kami bahwa Allah begitu mengasihi kami. Allah mengasihi kami dari apa yang Engkau lakukan, yang telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus sebagai firman yang hidup itu untuk menyapa, untuk memperkenalkan diri, dan untuk menyatakan kasih-Nya bagi kami. Kami juga bersukacita dari bahan bacaan kami, bagaimana Musa yang bergaul dengan Allah. Allah terbuka kepada Musa tentang segala sesuatu, bahwa sudah dekat waktunya Musa akan meninggal. Namun Allah juga mengungkapkan bahwa setelah itu Musa akan beristirahat dengan nenek moyangnya. Sepanjang perjalanan kehidupannya selama 120 tahun, Musa sudah mengalami begitu banyak pergumulan-pergumulan, khususnya dalam mengikut Tuhan. Secara khusus lagi setelah Tuhan memilih dia untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir.
tibalah saatnya melalui kematiannya Musa akan istirahat dengan nenek-nenek moyangnya di sorga. Bapa di sorga, kami juga bersyukur melalui penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos diingatkan bahwa naga akan dikalahkan, yang secara umum dipahami sebagai kuasa kejahatan, dan orang yang percaya kepada Kristus akan menjadi pemenang. Kami juga belajar dari Yohanes bahwa sekalipun dia berada di tempat yang sepi, di tempat yang asing, tapi karena Roh Kudus yang menyertai dia, dia dapat tetap bersukacita. Bapa, kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami. Kondisi kami, situasi kami mengajak kami untuk bergumul, menggiring kami untuk hidup dalam pergumulan. Namun melalui firman-Mu ini, kami diberi rumusan-rumusan apa yang harus kami lakukan supaya kami dapat tetap bersukacita di dalam kehidupan kami. Allah begitu mengasihi kami dengan berbagai cara, itulah yang menjadi sumber sukacita kami. Kami mendoakan untuk seluruh jemaat kami GBKP Gading Serpong, juga untuk seluruh majelis jemaat Pertua Diaken. Kiranya Tuhanlah yang tetap memberkati, supaya kami semua tetap ada dalam keadaan sehat-sehat. Tuhan juga yang tetap berdiam dalam diri kami, memberi penghiburan, memberi pengharapan, sehingga apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini dapat kami atasi, karena kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan, walaupun mungkin tidak seperti biasanya, tapi kami sungguh percaya bahwa dalam segala situasi Tuhan akan tetap memberi yang terbaik bagi kami. Berkati anak-anak kami, khususnya dalam pendidikannya, belajar dari rumah. Kiranya anak-anak kami boleh bertekun di dalam pendidikannya. Juga ya Tuhan, kami tetap berdoa untuk seluruh tenaga-tenaga medis, baik itu jemaat kami GBKP Gading Serpong, maupun saudara-saudara kekasih kami seluruh tenaga medis, juga seluruh yang bekerja di rumah sakit, yang sehari-harinya mereka sering berhadapan langsung dengan orang yang sudah terpapar virus corona. Kiranya Tuhan yang menjaga, melindungi, sehingga seluruh saudara kekasih kami ini tetap ada dalam keadaan sehat-sehat. Bapa, untuk saudara-saudara kami juga yang sedang dirawat, kiranya Tuhan juga yang memberkati, kiranya Tuhan yang mengasihi, supaya mereka juga secepatnya boleh disembuhkan. Kami sungguh percaya Bapa, bahwa Allah mengasihi kami, dan kami sungguh percaya bahwa situasi ini akan secepatnya pulih kembali karena kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di surga. Amin.